Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Tears of the Sun tahun 2003, dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Letnan Aka Waters dan Monica Bellucci sebagai Dr. Lena. Film ini mengisahkan tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Kesatuan Elit Navisil di tengah konflik perang sipil Nigeria. Misi tersebut dipimpin oleh Letnan Waters, di mana dalam misi tersebut Letnan Waters dan tim harus mengevakuasi Dr. Lena yang merupakan warga negara Amerika. Dalam menjalankan misi tersebut, mereka harus berjuang menghadapi para pasukan pemberontak yang kejam. Akankah misi mereka untuk mengevakuasi Dr. Lena berhasil? Langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan konflik perang sipil yang terjadi di Nigeria. Kerusuhan terjadi di mana-mana dan menyebabkan ribuan korban jiwa melayang. Suasana mencekam tampak menyelimuti negara tersebut. Anak-anak menangis ketakutan melihat semua kengerian yang terjadi. Yakubu yang merupakan pemimpin pemberontakan terhadap presiden terpilih yaitu Samuel Asuka mengatakan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Pemerintah Amerika yang melihat konflik tersebut memutuskan untuk mulai mengevakuasi semua warganya yang berada di Nigeria. Di suatu tempat lepas pantai Afrika, terlihat helikopter yang sedang mengevakuasi para duta besar Amerika dari Nigeria. Evakuasi tersebut dilakukan oleh Letnan Waters dan tim. Letnan Waters dan tim diberikan misi baru oleh atasannya, yaitu mengevakuasi seorang dokter bernama Lena. Letnan Waters dan tim ditugaskan untuk mengevakuasi Dr. Lena dengan cepat karena konflik perang sipil di Nigeria semakin memanas. Para pemberontak semakin ganas dan akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Presiden Samuel Asuka dan keluarganya pun menjadi korban kekejaman para pemberontak. Mereka semua dibunuh. Dan kini Nigeria hampir dikuasai oleh para pemberontak. Letnan Waters dan tim juga diberitahu oleh atasannya untuk tidak menyerang pemberontak jika mereka tidak diserang, karena fokus mereka adalah mengevakuasi Dr. Lena, bukan memerangi pemberontak. Setelah mendapat arahan, malam harinya Letnan Waters dan tim berangkat menuju Nigeria. Sesampainya di sana, mereka langsung mendatangi Dr. Lena. Letnan Waters memberitahu Dr. Lena bahwa ia akan dievakuasi. Namun Dr. Lena menolak saat tahu bahwa hanya dirinya lah yang akan dievakuasi. Ia meminta kepada Letnan Waters untuk juga mengevakuasi para penduduk pribumi yang saat ini bersama Dr. Lena. Letnan Waters kemudian menghubungi atasannya dan memberitahu bahwa Dr. Lena mau dievakuasi, tapi dengan syarat para penduduk pribumi juga ikut dievakuasi. Letnan Waters akhirnya menyetujui untuk mengevakuasi para penduduk pribumi. Esok harinya, mereka semua bergegas berjalan menuju tempat penjemputan yang jaraknya cukup jauh. Mereka semua harus berjalan melewati hutan-hutan dan menghindari para pemberontak yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai di tempat penjemputan. Helikopter pun sudah bersiap dan akan membawa mereka keluar dari Nigeria. Tapi ternyata helikopter tersebut hanya akan membawa Dr. Lena, Letnan Waters, dan tim. Sedangkan para penduduk pribumi akan ditinggal di tempat tersebut. Dr. Lena yang tahu akan hal itu tidak terima dan marah kepada Letnan Waters yang telah membohonginya. Tapi dengan sigap, Letnan Waters membawa secara paksa Dr. Lena ke dalam helikopter. Dr. Lena, Letnan Waters dan tim kini sudah masuk ke dalam helikopter. Helikopter pun pergi dan meninggalkan para penduduk pribumi. Terlihat wajah sedih sekaligus kecewa dari para penduduk pribumi. Kini mereka sudah tidak tahu lagi harus berlindung di mana, karena para pemberontak kini sudah ada di mana-mana. Saat helikopter sedang di perjalanan, Letnan Waters melihat sebuah tempat yang sudah porak-poranda. Tampaknya tempat tersebut baru saja dihancurkan oleh para pemberontak karena mayat-mayat yang cukup banyak bergeletakan di luar. Melihat hal itu, rasa iba dan kemanusiaan Letnan Waters pun tergerak.
ia memerintahkan pilot untuk kembali ke tempat penjemputan yang tadi dan akan membawa sebagian penduduk pribumi tersebut. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat penjemputan yang tadi. Letnan Matters kemudian memberitahu Dr. Lena bahwa helikopter hanya bisa membawa 12 orang saja. Akhirnya, anak-anak dan ibu-ibu yang terluka dibawa helikopter menuju Kamerun. Sedangkan sisanya akan berjalan kaki melewati hutan bersama Dr. Lena, Letnan Matters, dan tim menuju Kamerun. Mereka pun memasuki hutan dan mulai menyusurinya. Saat sedang di perjalanan, Letnan Matters mencoba meminta bantuan helikopter kepada atasannya untuk mengevakuasi yang tersisa. Namun, karena bahan bakar menipis dan bahaya yang tinggi, atasannya menolak. Kini, Letnan Matters dan rombongan harus benar-benar berjuang untuk sampai ke Kamerun yang jaraknya sangat jauh. Di sisi lain, tangan kanan Yakubu menemukan bekas granat asap yang digunakan oleh Letnan Matters dan timnya. Pasukan pemberontak nampaknya kini mengetahui keberadaan Letnan Matters dan rombongan. Pasukan pemberontak pun bergerak ke arah hutan dan mencari Letnan Matters beserta rombongan. Scene berpindah, di mana setelah berjalan berjam-jam, Letnan Matters dan rombongannya menemukan sebuah pemukiman yang tampaknya sedang diserang oleh para pemberontak. Letnan Matters yang melihat itu tampaknya akan membantu penduduk tersebut dan terpaksa melanggar aturan misi, yaitu dilarang untuk menyerang pemberontak jika mereka tidak diserang. Aturan itu tampak tidak dipedulikan lagi oleh Letnan Matters karena ia merasa ini adalah kewajibannya untuk menyelamatkan para penduduk yang akan dihabisi. Letnan Matters kemudian mengatur strategi untuk menyerang. Setelah mengatur strategi, mereka pun bergerak menyerang. Akhirnya, semua pasukan pemberontak berhasil dilumpuhkan oleh Letnan Matters dan tim. Para penduduk yang tersisa pun selamat, meskipun sebagian dari mereka banyak yang mati. Suasana sedih sekaligus mencekam begitu terasa. Mayat-mayat bergeletakan tak terurus. Di suatu pagi, anggota tim Letnan Matters yang bernama Slow memberitahu kepada Letnan Matters bahwa para pasukan pemberontak kini semakin dekat. Hanya perlu waktu 1-2 jam saja untuk para pasukan pemberontak sampai di tempat mereka. Letnan Matters merasa ada yang tidak beres. Pasalnya, jarak antara mereka dengan pasukan pemberontak sebelumnya begitu jauh. Tapi justru kini sudah sangat dekat. Ia dan Slow menduga ada salah satu dari rombongan yang memancarkan sinyal ke para pasukan pemberontak. Saat itu juga, Letnan Matters langsung memerintahkan timnya untuk memeriksa para penduduk pribumi. Saat akan dilakukan pemeriksaan, salah satu orang dari rombongan yang bernama Gideon lari dan berusaha kabur. Tapi anggota tim Letnan Matters langsung menembaknya dan mengenai dadanya. Saat diperiksa, ternyata Gideon membawa semacam alat pemancar sinyal. Hal itulah yang menyebabkan para pasukan pemberontak bisa menemukan posisi Letnan Matters dan rombongan. Saat diinterogasi, Gideon bilang bahwa dirinya terpaksa melakukan semua itu karena keluarganya akan dibunuh jika ia tidak menjadi mata-mata untuk para pemberontak. Karena merasa ada yang dirahasiakan oleh para penduduk pribumi, Letnan Matters pun memaksa para penduduk pribumi untuk berbicara terus terang saja, dan jika tidak, maka salah satu di antara mereka akan ditembak. Saat akan menembak, tiba-tiba seorang pria bernama Arthur berbicara dan menjelaskan semuanya. Dan ternyata si Arthur ini adalah anak dari Presiden Samuel Azuka. Ia adalah satu-satunya anak presiden yang selamat setelah keluarganya dibantai oleh para pemberontak. Ia bersama Kolonel Okeze kabur menyelamatkan diri ketika terjadi pembantaian keluarganya.
Letnan Matters yang baru tahu bahwa Arthur adalah anak presiden seketika kaget. Kini di samping harus menyelamatkan para penduduk pribumi, ia juga harus menyelamatkan anak presiden. Setelah mengetahui semuanya, Letnan Matters dan rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Letnan Matters memerintahkan anggota timnya yang bernama Red untuk memasang jebakan di mayat Gideon. Singkat cerita, para pasukan pemberontak sudah sangat dekat dengan rombongan Letnan Matters. Mereka melihat sebuah mayat yang ternyata adalah mayat Gideon yang sudah dipasang jebakan. Salah satu pasukan pemberontak pun terpancing. Dia mendekat dan memegang jebakan tersebut, hingga akhirnya terjadilah ledakan. Jebakan yang dipasang Red benar-benar berhasil. Kesal dengan hal itu, tangan kanan Yakubu menghubungi pasukan pemberontak lainnya dan menyuruh mereka untuk mengepung Letnan Matters dan rombongan dari sisi lain. Kini, Letnan Matters dan rombongan benar-benar dalam masalah besar. Ketika mereka akan bergerak, tiba-tiba salah satu anggota mereka terkena tembakan. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara para pemberontak dengan pasukan Letnan Matters. Di tengah pertempuran, Slow terluka parah di bagian perutnya dan membuatnya sekarat. Hingga akhirnya Slow pun tidak bisa diselamatkan dan akhirnya mati. Kini pasukan Letnan Matters makin terdesak. Para pasukan pemberontak terus berdatangan dan seperti tidak ada habisnya, terus-menerus menyerang Letnan Matters dan pasukannya. Satu persatu anggota tim Letnan Matters pun tumbang. Para penduduk pribumi pun disuruh untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu menuju perbatasan Kamerun. Di saat itu juga, Si meminta bantuan udara ke atasannya karena keadaan mereka semakin genting dan terdesak. Tidak lama pesawat tempur pun meluncur dari lepas pantai Afrika menuju lokasi pertempuran. Di sisi lain, Dr. Lena yang tidak sadarkan diri setelah terkena ledakan dari para pasukan pemberontak digendong oleh Letnan Matters dan dibawa menuju perbatasan Kamerun yang sudah sangat dekat. Tapi saat ia sedang berlari, kakinya tertembak. Di saat itu juga Dr. Lena sadar dari pingsannya. Letnan Matters yang kakinya terluka meminta Arthur untuk membawa Dr. Lena menuju perbatasan Kamerun. Singkatnya, Letnan Matters kembali membantu anggota timnya. Kini, anggota timnya hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Z, Doc, dan Red. Mereka semua sudah tidak bisa melawan para pasukan pemberontak. Mereka hanya pasrah menunggu bantuan pesawat tempur. Tidak lama, pilot pesawat tempur menghubungi mereka dan meminta mereka untuk memberikan tanda berupa granat asap. Setelah granat asap dilemparkan, pilot menjatuhkan bom ke posisi tersebut. Hingga akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat yang meratakan semua pasukan pemberontak. Letnan Matters, C, dan Doc selamat dari ledakan tersebut, meskipun harus terluka parah. Letnan Matters dan tim berhasil melaksanakan misi, sekaligus berhasil menyelamatkan para penduduk pribumi. Tidak lama, mereka semua termasuk Dr. Lena dievakuasi menggunakan helikopter, dan film pun rampung.